Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan UAS kami yang bertemakan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau PLTB. Perkenalkan, saya sendiri Mutiara Firdaus Farhana dengan NIM 043. Saya Jalaluddin Ahmad Akbar dengan NIM 021. Saya Ahmad Barahimawan dengan NIM 051. Saya Muhammad Afif Fahrudin dengan NIM 35. Kalian ngerasa nggak sih anginnya kenceng banget hari ini? Nah, justru itu yang bikin aku kepikiran. Kalian tahu nggak sih, kalau angin kayak gini tuh bisa loh diubah jadi listrik? Hah? Serius? Masa iya sih angin doang bisa nyalain lampu? Bukannya listrik itu dihasilkan dari air atau batu bara? Bukan cuma bisa, tapi sudah dipakai di banyak negara. Salah satunya negara kita sendiri. Namanya itu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau biasa disingkat PLTB. Jujur ya guys, aku masih bingung tentang PLTB ini. Gimana caranya angin yang kelihatannya sederhana dan gak kelihatan itu bisa berubah jadi listrik yang kita pakai sehari-hari? Sini, kita jelasin biar kamu nggak bingung dan makin paham. Jadi, proses awalnya itu dimulai saat angin bertiup dan mengenai baling-baling turbin angin. Nah, dorongan angin tersebut itu ngebuat si baling-balingnya berputar. Jadi semakin kuat dan stabil anginnya, maka semakin optimal juga putaran yang dihasilkan. Nah, putaran dari baling-baling ini kemudian diteruskan ke poros yang ada di dalam turbin. Selanjutnya, putaran masuk ke gearbox yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan putaran agar sesuai dengan kebutuhan generator. Nah, jika kecepatan putaran udah cukup, energi mekaniknya bakal masuk ke generator. Di dalam generator, energi gerak diubah menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Oke, aku udah paham cara kerjanya. Tapi aku masih penasaran. Sebenarnya komponen di PLTB itu apa aja sih? Pertama, ada wind turbine blade atau wind vane, yaitu baling-baling yang menangkap energi angin dan mengubahnya menjadi putaran. Baling-baling ini terhubung ke hub atau rumah baling-baling, yang berfungsi sebagai penghubung sekaligus penyalur putaran ke low speed shaft, yaitu poros berkecepatan rendah yang membawa energi mekanik ke tahap berikutnya. Setelah itu, energi putar masuk ke gearbox yang berfungsi meningkatkan kecepatan putaran. Putaran cepat tersebut diteruskan ke high speed shaft, lalu disalurkan ke generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan belum langsung digunakan. Tegangannya dinaikkan atau disesuaikan oleh transformator, kemudian listrik dikirim melalui jaringan transmisi, sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke guys, makasih ya penjelasannya. Aku jadi paham tentang PLTB ini. Tapi, aku tanya sekali lagi boleh? PLTB sendiri pasti ada tantangannya juga kan? Hadeh, Bara nanya mulu nih, gak selesai-selesai deh videonya. Anyway, betul, salah satu tantangannya adalah kecepatan angin yang tidak selalu stabil. Makanya, PLTB harus dibangun di lokasi yang anginnya cukup kuat dan konsisten. Lalu, kalau kayak gitu gimana dong solusinya? Salah satu solusinya adalah penggunaan turbin angin dengan desain aerodinamis yang lebih canggih, sehingga tetap dapat berputar meskipun angin lemah. Selain itu, sistem kontrol pintar memungkinkan sudut baling-baling menyesuaikan secara otomatis agar turbin bekerja lebih efisien. Oke. Udah cukup ya, Bara? Jangan nanya lagi, nanti videonya kepanjangan. Karena pertanyaanmu gak ada habisnya. Oke deh guys, makasih penjelasannya. Jadi, sekian video dari kelompok kita. Terima kasih yang udah nonton. Dadah!